Kita akan membahas hal ini pemirsa berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI. Sudah bergabung bersama kami Koordinator Kontras Mas Dimas Bagus Arya Saputra, dan kami juga mengundang Wakil Ketua Komisi 1 maksud kami Bang Dev Laksono. Namun hingga saat ini nampaknya belum bergabung. Kita akan nantikan sambil kita menunggu, kita akan membahasnya bersama dengan Mas Dimas. Mas Dimas, selamat sore. Selamat sore Mas Said. Siap. Mas Dimas, sambil kita menunggu Bang Dev Laksono bergabung, saya ingin mendengarkan keterangan langsung dari Anda. Jadi seperti apa kronologi kejadian kantor Anda didatangi oleh orang tidak dikenal ini? Iya, baik. Jadi situasi kondisinya itu terjadi di hari Minggu dini hari, tepatnya pukul 12:15 gitu ya. Kebetulan saya dan satu staf masih ada di kantor begitu. Lalu kami mendapati ada lonceng pintu gerbang gitu ya berbunyi. Lalu saya sendiri kemudian yang melihat dari atas dari balkon siapa yang membunyikan lonceng, dan saya mendapati ada 3 orang gitu ya. 3 orang itu dengan profil yang tidak kelihatan mukanya, tapi profil badannya itu cukup tegap gitu ya. Dan di saat yang bersamaan Mas Said, jam 12 juga gitu ya, tepat saat ketika lonceng itu dibunyikan, lonceng gerbang dibunyikan, juga ada 3 kali panggilan dari nomor tidak dikenal kepada salah satu staf yang mengikuti aksi atau menerobos masuk ketika rapat panja Fairmont gitu. Jadi setelahnya kami coba untuk tanya gitu ya, dari atas balkon gitu ya, dari mana gitu ya, yang bersangkutan kemudian menjawab dari media. Selang tidak lama kemudian yang bersangkutan langsung pergi begitu. Jadi kami melihat itu sebagai sebuah insiden gitu ya, yang pada akhirnya juga berkaitan dengan aksi yang kami lakukan ketika kami menerobos masuk dalam konsinyering rapat panja di Hotel Fairmont pada Sabtu. Baik, dugaan sementara memang ada kaitannya dengan teman-teman Kontras yang datang ke hotel begitu ya pada saat rapat pembahasan RUU TNI. Namun sejauh ini Mas Dimas, apakah ada rencana untuk mencari tahu atau bahkan mungkin melaporkan orang-orang tidak dikenal yang mendatangi kantor Anda ini? Ya, kami sedang mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk kemudian rekaman CCTV yang terpasang gitu ya di kantor kami, untuk kami kemudian jadikan alat bukti untuk pelaporan kepada pihak yang berwajib. Jadi rencana selanjutnya memang akan coba untuk melakukan bentuk pelaporan kepada pihak berwajib, karena ini berkaitan dengan situasi keamanan dan kenyamanan gitu ya, yang kami rasakan. Oke, proses pengumpulan identitas dari para pelaku ini sudah dilakukan oleh teman-teman Kontras. Dan Mas Dimas sudah bergabung juga bersama kami Bang Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Bang Dev, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Dev. Bang Dev, kita sudah mulai tadi pembicaraan kita dengan Mas Dimas dari Kontras. Saya ingin langsung meminta keterangan dari Anda. Sejauh ini seperti apa perkembangan pembahasan RUU TNI, Bang Dev? Alhamdulillah, puji Tuhan sudah selesai di pembahasan tahap 1, disepakati oleh semua fraksi. Terus tadi pagi juga sebelum kita ngambil putusan, kita sudah menerima koalisi masyarakat sipil, semua pihak seperti Pak Usman, Al-Araf, segala macam semua yang imparsial semua hadir. Kita sudah mendengar dan kita sudah menjelaskan apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, itu sudah kita sampaikan. Poin-poin utama akan undang-undang ini, jadi undang sudah selesai, tinggal nanti dibawa di rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tahap 2. Artinya Bang Dev sudah tidak ada masalah lagi dengan draft ini dan tinggal dibawa ke paripurna begitu ya Bang Dev? Iya, begitu. Baik, saya mau ke Mas Dimas. Mas Dimas, saya ingin meminta komentar Anda tentu saja berkaitan dengan pembahasan draft RUU TNI ini. Bang Dev mengatakan sudah selesai di tahap 1 dan tinggal menunggu disahkan di paripurna. Seperti apa sih teman-teman Kontras menanggapi pembahasan RUU TNI? Karena kita tahu kemarin salah satu masyarakat sipil yang juga datang ke Hotel Fairmont begitu ya teman-teman Kontras. Seperti apa kekhawatiran teman-teman koalisi masyarakat sipil terhadap RUU TNI ini? Iya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Dev gitu ya,
terkait dengan rangkaian proses. Bahkan hari ini juga ada pertemuan dengan koalisi masyarakat sipil. Kalau kami masih melihat bahwa ada satu bentuk proses pembentukan legislasi yang harus dikoreksi gitu ya oleh anggota DPR. Lagi-lagi kami berbicara berkaitan dengan proses yang sangat cepat gitu ya. Bayangkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini itu awalnya tidak masuk gitu ya dalam program legislasi nasional, lalu kemudian tanggal 28 Februari keluar surpres yang memungkinkan pada DPR yang intinya adalah untuk melakukan pembahasan terkait RUU TNI yang dikeluarkan oleh Presiden, lalu selang 29 hari sampai sekarang 18, prosesnya kami rasa sangat-sangat terlalu cepat gitu ya, dibanding kemudian dengan proses yang sangat cepat gitu ya, kami rasa bentuk-bentuk partisipasi publik yang harusnya bisa dilakukan dalam proses pembentukan peraturan undang-undangan itu jadi kurang bermakna, Mas Sahid, gitu ya. Karena saya masih ingat ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang menjelaskan definisi terkait dengan partisipasi bermakna. Apa itu? Pertama, hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan juga hak untuk mendapatkan jawaban atas proses-proses dalam konteks pemberian pendapat gitu ya, yang itu kemudian dimasukkan dalam perubahan kedua terkait dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 yang menyatakan di pasal 96 bahwa badan legislasi itu wajib gitu ya untuk kemudian dapat memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk dapat melihat atau dapat membaca naskah akademik dan atau rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kami melihat dalam 29 hari itu tidak ada ruang-ruang untuk masyarakat sipil gitu ya mendapati naskah akademik maupun draft RUU TNI gitu, karena kami coba untuk kemudian cross check lagi di websitenya DPR, dpr.go.id. Kami tidak mendapatkan rancangan versi terbaru. Lalu kemudian ada banyak daftar inventaris masalah yang beredar, ya. Ada DIM di tahun 2024, lalu ada DIM versi tanggal 11 Maret 2025, lalu ada DIM versi pasca pembahasan atau konsinyering panja yang dilakukan di Hotel Fairmont waktu itu, dan juga yang tadi juga disampaikan atau didiskusikan dengan koalisi masyarakat sipil. Kami juga masih bertanya-tanya gitu ya, ini versi draft rancangan undang-undang yang mana gitu, karena ada proses aksesibilitas informasi yang kami rasa masih belum bisa diberikan secara terbuka oleh badan legislasi kita. Nah itu yang menurut kami, Mas, itu yang harus dikoreksi ke depannya. Kenapa? Karena ini seperti siklus yang berulang gitu ya. Pembahasan cepat RUU TNI yang cuma 29 hari semenjak kemudian DPR menetapkan RUU TNI sebagai prolegnas prioritas, itu menurut kami sama dengan ketika proses pembahasan misalnya Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, lalu ada RUU KUHP, ada RUU Minerba dan lain sebagainya. Jadi proses legislasi yang harusnya sudah dapat dikelola dengan baik dengan perubahan peraturan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, itu juga harus ditingkatkan oleh anggota dewan kita gitu ya. Itu catatan yang menurut kami jadi sebuah masukan bahwa partisipasi bermakna jangan hanya diukur sebatas partisipasi yang sifatnya itu kami menyebutnya partisipasi yang dalam tanda kutip hanya sebatas formalitas gitu ya, karena kami paham betul gitu ya, anggota DPR ketika melakukan pembahasan RUU TNI pada tanggal 3 dan tanggal 4 Maret itu mengundang melakukan rapat dengar pendapat umum stakeholder, termasuk kemudian pengamat dan juga pemerhati terkait dengan reformasi sektor keamanan dan juga soal TNI gitu ya. Ada setara di situ ada imparsial dan juga ada pemerhati militer lainnya. Tapi dalam rentang waktu 2 hari partisipasi apa atau masukan apa yang bisa didapat? Nah, saya mau berhenti di situ dulu, Mas Aid. Terima kasih. Oke, baik. Ini masalah Anda masih merasa partisipasi publik yang dirasa kurang maksimal begitu ya, dan rasa-rasanya polanya kurang lebih sama dengan pembahasan rancangan undang-undang sebelumnya, RUU Cipta Kerja tadi Anda menyebutnya. Saya ingin langsung minta konfirmasi ke Bang Dev Laksono. Bang Dev, seperti apa kemudian tanggapan Anda? Apakah memang benar demikian bahwa partisipasi publik dari awal pembahasan RUU TNI ini memang
kurang membuka ruang diskusi terhadap publik atau seperti apa sih sebenarnya Bang Dev? Ya gini, memang ada yang menganggap bahwa ini terkesan cepat, tergesa-gesa, terburu-buru. Akan tetapi ya semua proses kan kita laluin ya, semua proses kita laluin. Kita tetap mengundang berbagai macam pihak. Ya, yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari polisi masyarakat sipil, terus dari Pepabri, terus juga dari kampus-kampus, termasuk dari Universitas Pertahanan, para akademisi untuk menyampaikan pandangan, pikiran, dan pendapatnya. Begitu juga dari pemerintah. Kita kan melihat dari sisi beban anggarannya juga, terus dari bagaimana tentang proses karir para prajurit itu, karena ini kan akan memperpanjang masa dinasnya. Nah itu semua sudah kita paparkan, sudah dipaparkan, sudah kita pertimbangkan sehingga kita membuat undang-undang yang sudah kita ciptakan hari ini, dan juga kita memastikan undang-undang ini memang dibutuhkan karena ada sejumlah lembaga pemerintah yang saat ini sudah ada personel TNI, akan tapi tidak ada landasan hukumnya ya, karena yang berlandaskan Kepres ataupun juga dari peraturan pemerintah seperti BSSN, terus juga BNPT, terus juga badan perbatasan ya. Nah itu kan memang Pakabla, BNPB itu semua itu tidak diatur di dalam Undang-Undang TNI 2004 ya, nomor 34. Jadi di dalam revisi ini untuk menyempurnakan dan juga berdampak untuk mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia. Nah ya, kalau waktu proses cepat atau lambat ya, kalau ini semua sudah salah buat kita di DPR. Kalau lambat dibilang kita kerjanya lambat, kalau cepat dibilang kerjanya kecepatan. Jadi ya sudah, kita terima aja ya. Tentu Mas Dimas menyampaikan pandangannya secara umum itu adalah haknya beliau, dan haknya masyarakat juga. Dia memang dilindungi di dalam konstitusi kita untuk bebas menyampaikan pandangan pendapatnya selama mengikuti aturan dan juga undang-undang yang berlaku. Dan masukan terus untuk kita terima, aspirasi terus kita serap, untuk juga terus kita perbaiki apa yang perlu kita sempurnakan ke depannya. Jadi Bang Dev, pembahasan ini sebenarnya dirasa mendesak begitu ya, karena ada kebutuhan di beberapa kementerian dan lembaga yang memang belum memiliki regulasi. Benarkah demikian Bang Dev? Dan ya gini, ini juga sebenarnya bukan undang-undang, bukan barang baru ya. Memang kalau dimasukkan di prolegnas periode ini memang baru. Akan tapi undang-undang ini sudah pernah beberapa kali disampaikan di DPR. Dari periode yang pertama kali saya masuk di DPR di 2014. Di tengah-tengah jalan sempat diajukan gitu ya. Akan tapi selalu tidak ada masuk dalam daftar prioritas. Begitu juga di periode yang kemarin itu waktu Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menhan, beliau pernah mengutarakan beberapa kali, tapi belum masuk di dalam prolegnas prioritas. Nah sekarang di awal periode ini agar tidak tertunda-tunda, karena ini sesuai dengan kebutuhan bangsa dan juga banyak shifting of teknologi, terus perubahan tren juga, nah sehingga membutuhkan payung hukum untuk menempatkan prajurit untuk dalam mengatasi ancaman-ancaman akan kedaulatan Indonesia. Baik, Bang Dev, tapi mengapa kemudian masih sulit ditemukan di tengah pembahasan itu, rasanya sulit ditemukan draft akademik seperti yang dikatakan oleh Mas Dimas tadi. Publik, kata Mas Dimas, sulit untuk mengakses draft rancangan ini. Tiba-tiba dilakukan pembahasan dan sudah diputuskan begitu. Seperti apa sih kondisi sebenarnya? Ya memang gini, bukannya rahasia, bukannya apa, karena memang disampaikan secara publik. Jadi draft-draft itu memang ada draft yang tersebar itu kan ada banyak macam-macam versi. Ada draft mungkin yang dari periode-periode sebelumnya itu yang sudah tersebar luas dan yang sudah dianggap bahwa ini yang akan diputuskan. Nah, sementara draft yang sedang dibahas memang tidak bisa kita sebarkan. Kenapa? Karena memang belum final, ya. Jadi memang sedang kita sempurnakan, dan penyebaran itu kan nanti adalah tanggung jawab dari pemerintah, karena sudah diserahkan pemerintah lah yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum. Oke, baik, sama ke Mas Dimas. Saya ingin meminta respon saja, singkat saja Mas Dimas, lalu sekaligus menanyakan juga saya dengar Komisi 1 hari ini juga mulai pertemuan dengan Koalisi Masyarakat Sipil begitu ya. Apakah juga Anda terlibat di sana dan apakah Anda sudah cukup puas dengan pertemuan itu? Silakan Mas Dimas.
Ya, terima kasih Mas Said pertanyaannya. Kami memutuskan tidak menerima gitu ya undangannya atau tidak hadir gitu ya, dan kami tidak tergabung dengan koalisi masyarakat sipil yang pagi tadi melaksanakan rapat begitu ya, sekali lagi rapat, karena kami rasa bahwa dengan spare waktu yang sangat singkat gitu ya, pertemuan itu pada akhirnya tidak berhasil menjadikan satu ruang yang seimbang gitu ya untuk memberikan masukan, karena kami masih punya banyak catatan secara substansi undang-undang dalam poin atau material gitu ya, undang-undang gitu ya, yang kami rasa kami perlu banyak memberikan masukan. Nah, saya merasa gitu ya, kami di Kontras merasa bahwa dengan waktu yang sangat cepat dan di hari yang sama juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Dev gitu ya, sudah ada rapat dengan fraksi di tahap pertama. Jadi dengan satu hari yang sama dengan rapat tahap pertama untuk melakukan proses pengesahan di level komisi untuk kemudian masuk ke tahapan berikutnya, saya rasa tidak ada ruang yang cukup seimbang gitu ya untuk memberikan masukan kembali. Nah, itu yang kami rasa menjadi salah satu motif kenapa kemudian kami menolak untuk hadir dalam undangan yang disampaikan oleh teman-teman di DPR RI. Itu yang pertama, Mas Said. Yang kedua, undangannya juga disampaikan pada tanggal yang sama dengan pertemuan. Bayangkan, undangan itu disampaikan tanggal 18, pagi kami menerima sekitar pukul 8, kurang lebih gitu ya, lalu kemudian undangan di situ tertulis pertemuan jam 10.30 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi kami merasa ada satu hal yang menurut kami tidak seimbang lah ya, ruang untuk kemudian dapat menyampaikan aspirasi tambahan, karena prosesnya istilahnya sudah dipanjer gitu kan. Pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI bahwa akan coba untuk merampungkan gitu ya rancangan Undang-Undang TNI ini sebelum Lebaran, bahkan kemudian ketika paripurna nanti ya sebelum reses DPR RI, maka kami merasa ruang itu tidak kami ambil. Begitu, Mas Said. Baik, rasanya waktunya terlalu singkat katanya Bang Dev, jadi tidak cukup waktu untuk menyusun itu. Kita akan masih melanjutkan ini, namun sayangnya waktu kita terbatas, Bapak-Bapak. Kita semoga ada lain kesempatan kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Bang Dev Laksono dan Koordinator Kontras Mas Dimas Bagus Arya Saputra. Selamat sore, salam sehat.